diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Inside Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini hadir kembali untuk menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Malam hari ini kita melanjutkan seri Bible Doctrine, dan pendalaman kita malam hari ini berjudul Baptisan dan Keselamatan. Yesus Kristus, sebelum dia memulaikan pelayanannya di dunia ini, dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Mengapa Yesus melakukan ini? Apakah ini suatu hal yang esensial untuk diikuti oleh pengikut-pengikut Kristus? Mengapa ini penting? Apakah ini masih relevan untuk dipraktekkan di zaman modern ini? Malam hari ini kita akan mencoba mendalami bukti-bukti yang mengungkapkan tentang hubungan antara baptisan dan keselamatan, dan seputar pertanyaan yang lain tentang baptisan menurut Alkitab. Dan saya mengajak pemirsa di rumah untuk membagikan link YouTube atau Facebook Cornelius Media. Saudara dapat menuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini rindu untuk memberikan komentar yang positif sehubungan dengan diskusi kita pada malam hari ini, saudara dapat melakukannya sementara acara ini berlangsung. Dan untuk membahas pelajaran kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Immanuel Lisupadang, Master of Ministry. Dan Pendeta Lisupadang telah menikah dengan Ibu Olivia Lisupadang, diberkati oleh Tuhan dengan 3 orang anak, Angeline, Alvino, dan Kent. Dan Pendeta Lisupadang menamatkan pendidikan S2-nya di IAS, dan saat ini Pendeta dipercayakan sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Luwu, Tanah Toraja. Kecintaan hamba Tuhan ini dan juga pengalamannya di dalam pendidikan maupun juga di dalam pelayanan akan sangat menolong kita untuk melihat pelajaran yang sangat penting ini bagi iman kekristenan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Immanuel. Selamat malam Pendeta Edward Taliwongso dan pemirsa. Ya, terima kasih Pendeta. Saya tahu Pendeta punya banyak kesibukan pelayanan, tetapi telah menyisihkan waktu dengan kami dalam melayani di Cornelius Media. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya berharap semoga Pendeta dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pendeta. Dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Immanuel Lisupadang, masih di program DIK, Depth Inside Growth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Inside Growth. Dan bagi saudara yang baru bergabung, pembahasan kita malam hari ini adalah hubungan antara baptisan dan keselamatan. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha menjawab doa-doa kami,
Kembali lagi malam hari ini kami membutuhkan pertolongan-Mu, pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menuntun dalam diskusi Alkitab malam hari ini. Secara khusus berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Immanuel Lisupadang, yang akan menuntun di dalam diskusi Alkitab malam hari ini. Kuasa Roh Suci akan menolong supaya benar-benar apa yang akan dibagikan memberikan manfaat rohani yang besar bagi semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah pembacaan kitab suci yang akan menjadi inti atau pusat dari diskusi kita malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Lisupadang, sebenarnya topik kita malam hari ini, apa pandangan Alkitab tentang baptisan? Apakah Alkitab mengajarkan bahwa ini adalah sebuah keharusan? Bagaimana tanggapan pendeta? Terima kasih Pendeta Edward. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab tentang baptisan, apakah itu sebuah keharusan atau itu sebuah pilihan? Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat 16, sangat jelas di sana Yesus menyebutkan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalimat ini sangat jelas bahwa itu adalah sebuah keharusan. Ya, jadi baptisan adalah satu keharusan. Itu sangat erat hubungannya dengan keselamatan kita. Karena Yesus sudah sangat jelas menyatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saya pikir sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah keharusan. Ya. Demikian. Ya, baik pendeta. Dan biasanya pertanyaan klasik ya yang selalu muncul adalah pencuri di kayu salib. Dia tidak dibaptis oleh karena pada waktu itu kita tidak mendapat informasi dia dibaptis, tapi memang Yesus sepertinya memberikan jaminan bahwa dia diselamatkan. Nah, bagaimana kita mencocokkan pernyataan Yesus yang tadi, yang sudah dikutip oleh pendeta, dan kenyataan pencuri di kayu salib yang tidak dibaptis ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, betul sekali pendeta. Biasanya ini dijadikan sebagai argumen untuk tidak menerima baptisan. Tentang pencuri yang disalib itu. Ya, memang saudara, kalau kita lihat cerita ini, maka kita lihat bahwa situasi waktu itu memang tidak memungkinkan bagi sang pencuri untuk dibaptiskan karena dia sedang disalib. Jadi sangat tidak mungkin bagi dia untuk turun dari salib. Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat 14, firman Tuhan berkata bahwa sebab dia sendiri, dia di sini adalah Tuhan, tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Artinya kita terbatas dengan situasi, dengan waktu dan tempat. Tapi kalau situasi memungkinkan, ya harus dibaptis, saudara. Keadaan memungkinkan. Tapi kalau memang situasi seperti pencuri di kayu salib tidak memungkinkan, ya saya pikir Tuhan tahu situasi dan kondisi kita. Demikian pendeta. Ya, jadi artinya ini adalah sebuah kasus yang spesial dan kita tidak boleh
menjadikan ini sebagai sebuah dasar di mana menjadikan baptisan itu bukan sebuah keharusan. Oleh karena pendeta katakan tadi, keterbatasan situasi dan kondisi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikut adalah, di dunia kekristenan ada begitu banyak bentuk upacara, dan upacara ritual ini disebut baptisan. Nah, ada yang berpendapat bahwa ini tidak penting, yang mana saja boleh, asalkan orang dibaptis itu tulus, sungguh-sungguh, dan dia betul-betul meyakini bentuk upacara tersebut. Bagaimana pendeta melihat pendapat ini? Dipandang dari sudut pandang Alkitab tentu saja. Iya, kalau kita kembali lihat dari sudut pandang Alkitab, maka kita harus mengikuti apa yang Alkitab katakan. Dan kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 5, sangat jelas di sana Rasul Paulus menuliskan bahwa satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu artinya bahwa hanya ada satu jenis upacara baptisan yang diperintahkan oleh Alkitab. Tidak lebih dari satu. Jadi kalau kita melihat ada begitu banyak upacara baptisan yang dipraktekkan di dalam kekristenan, kita tidak menghakimi, kita tidak menjudge saudara-saudara kita yang lain yang memperagakan upacara baptisan yang beraneka ragam. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, maka Alkitab menyebutkan bahwa hanya ada satu jenis baptisan. Itu berarti bahwa di antara sekian banyak jenis baptisan yang diperagakan atau dipraktekkan dalam gereja kekristenan, hanya ada satu yang benar, ada satu yang asli, ya. Karena itulah yang sudah disebutkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada satu baptisan. Ya, pendeta, mungkinkah perubahan ini atau begitu banyak variasi yang terjadi di antara kekristenan ini ada andil dari murid-murid Yesus atau rasul-rasul setelah Yesus naik ke sorga? Ya, mungkin apakah para rasul sesudah kenaikan itu, apakah ada informasi dari Alkitab sehubungan dengan variasi bentuk upacara baptisan ini? Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, yang ditulis oleh Dr. Lukas, dan peristiwa ini adalah ketika Yesus sudah berada di surga tentunya, ya. Dan mari kita lihat bagaimana para rasul memperagakan jenis baptisan yang satu tadi yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan saya yakin bahwa baptisan yang satu itu adalah baptisan yang sudah diteladankan oleh Yesus juga. Ya, kalau kita membaca kitab Matius pasal 3 ayat 16 dan seterusnya, dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita harus yakin juga bahwa jenis baptisan yang sudah Yesus teladankan, contohkan itu juga lah yang sudah diikuti atau dipraktekkan oleh para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Mari kita lihat contohnya di dalam Kisah pasal 8 ayatnya yang ke-38 dan 39. Firman Tuhan berkata, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa murid-murid atau para rasul tidak pernah merubah cara baptisan itu. Filipus ini adalah tokoh gereja mula-mula, membaptis sida-sida dari Ethiopia dengan cara diselamkan, persis seperti Yohanes. Dan Paulus memperingatkan bahwa siapapun yang mengajarkan Injil yang berbeda dari apa yang diajarkan Alkitab tidak bisa diikuti. Ya. Bahkan dia bilang kalau ada yang mengajarkan Injil yang lain, terkutuklah ia, walaupun dia malaikat sekalipun. Demikian, pendeta. Ya, jadi kita baca bahkan sesudah Yesus naik, Filipus masih tetap membaptis dengan cara mereka masuk ke dalam air dan mereka keluar. Ya, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar di bagian pendahuluan ini, dan saya yakin kita
masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mempelajari pendahuluan tentang hubungan antara baptisan dan keselamatan, dan bagaimana baptisan itu dalam bentuk upacaranya yang sesuai dengan Alkitab. Dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehubungan dengan ritual baptisan ini. Mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Immanuel. Berapa lama sebenarnya yang dibutuhkan waktu untuk baptisan? Apakah Alkitab secara eksplisit mengatakan bahwa ada waktu tertentu persiapan untuk baptisan sebelum orang menerima baptisan yang kudus? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Berapa lama waktu persiapan yang diperlukan untuk seseorang dibaptis? Ya. Memang kalau kita membaca Alkitab tidak ada ayat atau firman Tuhan yang secara eksplisit mengatakan bahwa harus sekian umurnya. Ya. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh orang-orang yang dibaptis di Alkitab, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu tergantung kepada pribadi tersebut. Ada beberapa orang lebih cepat mengerti tentang kebenaran dibanding orang lain. Tapi biasanya persiapan dibuat dalam waktu yang singkat. Ya. Kalau kita lihat beberapa contoh di Alkitab, misalnya di dalam Kisah pasal 8 ayat 26 sampai 39, di sana tentang baptisan Sida-Sida dari Ethiopia tadi. Ya. Dia dibaptis pada hari itu juga. Lalu kemudian kepala penjara di Filipi bersama dengan keluarganya dalam Kisah 16 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-34. Dia dibaptis pada malam itu juga sesudah dia mendengar tentang kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Lalu kemudian contoh yang ketiga ada Saulus yang akhirnya menjadi Paulus dari Tarsus dalam Kisah 9 ayat 1 sampai 18. Dia dibaptis 3 hari sesudah pertobatannya dalam perjalanannya ke Damaskus. Lalu kemudian contoh yang terakhir mungkin adalah Cornelius. Dalam Kisah pasal 10 ayat 1 sampai 14. Dibaptis pada hari yang sama. Jadi inilah yang kita lihat contoh-contoh bahwa tidak ada ketentuan bahwa harus sekian lama seseorang baru bisa dibaptis. Tapi poin utamanya di sana adalah apakah dia sudah mengerti firman Tuhan, dia sudah belajar, percaya dan bertobat. Lalu kemudian ada hal lain juga yang kita lihat bahwa pada saat pertobatan Tuhan mengampuni dan melupakan masa lalu kita, lalu kemudian Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, dan yang ketiga menerima kita sebagai anak-anaknya. Jadi orang yang betul-betul bertobat pasti tidak ingin menunda-nunda untuk dibaptis dengan cara diselamkan tentunya, seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Karena upacara yang suci itu adalah penghormatan pada juru selamat atau Yesus, karena telah mengerjakan semua mujizat di atas tadi, mengampuni kita, mengubah kita, dan menerima kita sebagai anak-anak. Demikian, Pendeta. Ya, baik. Jadi tidak ada ya yang dikatakan, tetapi yang pasti contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa mereka tidak menunda-nunda waktu untuk memberi diri dibaptis. Nah, Pendeta, saya pikir walaupun gereja-gereja Kristen mungkin tidak sepakat sehubungan dengan ritual atau caranya, metodenya, tetapi semua sepakat bahwa ini adalah simbol, bahwa baptisan itu adalah simbol. Nah, sebenarnya
Apa makna simbol upacara baptisan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran Alkitab? Halo, Pendeta Emmanuel? Sorry Pastor, tadi ada gangguan sedikit. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi apa makna simbol baptisan itu sesungguhnya? Sesuai dengan ayat tema yang sudah dibaca tadi dalam Roma pasal 6 ayat 4-6, di sanalah kita menemukan apa sesungguhnya makna dari baptisan itu sendiri. Ya. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4-6 dikatakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia di sini Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi inilah arti dari baptisan. Lambang baptisan itu melambangkan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Ya. Ketika orang dibaptis, dia dikuburkan ke dalam air sama seperti Yesus dikuburkan. Lalu kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam air, dia diangkat dari dalam air, itu melambangkan kebangkitan Yesus untuk hidup yang baru. Jadi secara singkat kita bisa katakan, bisa simpulkan berdasarkan tulisan Paulus dalam Roma 6 ayat 4-6 bahwa baptisan itu melambangkan peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya kalau kita dibaptis harus diselamkan, karena baptisan dengan cara diselam inilah yang secara sempurna dan lengkap menggambarkan tentang peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Ya. Demikian, Pendeta. Ya, jadi walaupun sebenarnya ini adalah sebuah simbol, tetapi baptisan dengan cara diselamkanlah yang paling dekat memenuhi makna daripada simbol-simbol itu, sebagaimana yang pendeta sampaikan tadi, bahwa melambangkan orang mati, dikuburkan, lalu kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, sebagaimana pertanyaan ini semakin lama semakin ditanyakan oleh orang Kristen zaman modern, apalagi di kota-kota besar, ada yang mengatakan bahwa oke, saya percaya bahwa baptisan itu yang sesuai dengan Alkitab, tetapi saya tidak mau menjadi satu anggota gereja tertentu. Artinya, saya cuma mau dibaptis karena saya percaya Yesus, tapi saya tidak mau menjadi bagian dari satu gereja atau komunitas iman atau perkumpulan tertentu. Tapi dia mau dibaptis. Bagaimana pendeta menjawab tantangan ini sesuai dengan informasi Alkitab? Terima kasih Pendeta Edward. Jadi bisakah seseorang menjalani baptisan yang benar tanpa harus menjadi anggota dari satu jemaat? Jemaat Tuhan tentunya. Ya, kalau kita merujuk kepada Alkitab maka tentu tidak. Tuhan mengatakan ini dengan jelas. Mari kita lihat dia punya tahap-tahap. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa semua dipanggil menjadi satu tubuh. Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, Kolose 3 ayat 15. Lalu kemudian langkah selanjutnya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 18. Jemaat adalah tubuh. Tubuh yaitu jemaat. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, kita memasuki tubuh itu atau jemaat itu, bergabung dengan jemaat Allah itu dengan cara dibaptis. Dibaptis menjadi satu tubuh, kata Rasul Paulus. Lalu yang berikut dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Orang yang bertobat ditambahkan ke dalam jemaat. Jadi Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah pasal 2 ayat 47. Jadi
Dari ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang ketika mau dibaptis, maka dia harus menjadi bagian atau bergabung dengan jemaat Tuhan. Ya. Demikian, pendeta. Ya, karena menjadi dibaptis bukan hanya berubah statusnya menjadi anak Allah, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu tentu saja adalah gerejanya. Apakah pendeta setuju dengan pendapat itu? Ya, sangat setuju. Ya, ya. Kita adalah keluarga besar Allah. Dan salah satu cara di mana kita bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga Allah, kita harus dibaptis. Oke. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Sudah beberapa pertanyaan yang dijawab, tapi tentu masih ada lagi beberapa pertanyaan yang akan coba kita gali kembali yang masih berhubungan dengan baptisan. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Immanuel Lisupadang. Tetaplah bersama dengan kami di program DIK, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama dengan kami di dalam program DIK dan kami masih mempelajari tentang baptisan dan keselamatan. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh orang Kristen sehubungan dengan relevansi dari ritual ini berhubungan dengan keselamatan mereka masing-masing. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana narasumber kita, Pendeta Immanuel Lisupadang, telah menyampaikan bukti-bukti Alkitab tentang jawaban Alkitab terhadap pentingnya baptisan dan keselamatan. Dan masih ada beberapa pertanyaan lain sehubungan dengan ritual baptisan ini. Pendeta Immanuel, pertanyaan selanjutnya adalah sehubungan dengan pembaptisan ulang. Dan memang di beberapa gereja ada yang menerapkan baptisan ulang. Nah, pertanyaannya, apakah ini tidak menyalahi? Apakah boleh orang dibaptis lebih dari satu kali? Bolehkah dibaptis ulang? Apakah ada seperti itu di dalam Alkitab? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kami juga secara pribadi sering mendapatkan pertanyaan ini. Bolehkah seseorang dibaptis ulang kalau dia sudah pernah dibaptis? Ya. Ya, tentu untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mendapatkan jawaban dari Alkitab, firman Tuhan yang kita percayai bersama. Kalau Alkitab mengajarkan demikian, ya that's okay, tidak masalah. Ya, ada memang beberapa alasan yang biasa diungkapkan oleh saudara kita yang sudah pernah dibaptis, sehingga mereka katakan tidak boleh dibaptis lagi. Mereka berpikir bahwa kalau kita dibaptis ulang itu katanya sama dengan menghujat Roh Kudus, sama dengan menyalibkan Yesus kedua kali dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab sehubungan dengan pembaptisan ulang. Adakah contoh yang diberikan di dalam Alkitab? Dan kita bisa temukan itu di dalam Kisah Para Rasul 19. Di sana kita bisa lihat dari ayat 1 sampai 5. Ya. Di sana sangat jelas menunjukkan bahwa kadang-kadang baptisan ulang itu sangat perlu. Kalau kita pelajari Kisah pasal 19, di sana kita melihat bahwa ada murid yang sudah pernah dibaptis, lalu kemudian dibaptis lagi. Dan jumlah mereka kurang lebih 10 orang ya, 12 atau nanti kita lihat lagi teksnya. Tapi nanti saudara bisa baca itu di Kisah pasal 19 ayat 1 sampai 5 bahwa ada sekelompok orang di sana yang sudah dibaptis dengan cara diselam oleh Yohanes, lalu kemudian dibaptiskan ulang dengan diselamkan oleh Rasul Paulus. Ya. Kenapa dibaptiskan ulang? Jadi kenapa seseorang itu bisa dibaptiskan ulang? Yang pertama tentunya mereka adalah orang Kristen yang berkomitmen, yang telah menemukan kebenaran akan firman Allah dan berkeinginan untuk menjadi bagian umat Allah yang memegang perintahnya. Jadi ini salah satu alasan atau motivasi seseorang itu bisa dibaptis.
kalau mungkin selama ini ada ajaran-ajaran inti Alkitab yang dia belum tahu, dia belum kenal dan hidupkan seperti murid-murid yang ada dalam Kisah pasal 19 ini, akhirnya dibaptis ulang. Ya. Setelah mereka diajar oleh Paulus tentang Roh Kudus, ajaran tentang Roh Kudus dalam Alkitab. Lalu kemudian alasan yang kedua, seseorang itu bisa dibaptis ulang kalau mereka pernah dibaptiskan dan menjauh dari Kristus, dengan kata lain murtad. Tapi kemudian mereka rindu untuk kembali kepada Yesus, maka mereka bisa dibaptis ulang. Saya pikir inilah alasan-alasan untuk bisa dibaptis. Jadi sangat jelas ya, bisa dibaptis kembali. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Jadi memang ada di dalam Alkitab, tetapi bukan alasan-alasan yang remeh, ya, seperti orang yang hanya mau saja dibaptis kembali tanpa ada dasar yang jelas. Ya, itu yang ingin Pendeta tekankan. Iya, betul sekali Pendeta. Jadi kalau alasan motivasi kita jelas untuk mengikut kebenaran, untuk membaharui hidup, setia kepada Tuhan, saya pikir tidak ada masalah. Karena itu sangat jelas diizinkan, dibolehkan oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi kiranya ini boleh menjadi sesuatu yang membuka kasana berpikir kita sehubungan dengan praktik pembaptisan sebagaimana yang ada di dalam Kitab Suci. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin agak sensitif, tetapi oleh karena ini dipraktekkan oleh banyak gereja Kristen, sehingga mungkin pertanyaan ini muncul dari mereka yang membaptiskan atau mempraktekkan baptisan bayi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana informasi Alkitab tentang baptisan bayi? Apakah ini ada di dalam Alkitab? Apa kata Alkitab sehubungan dengan baptisan bayi itu? Terima kasih Pendeta Edward. Ya, memang ini agak sensitif sekali karena berhubungan dengan baptisan bayi yang banyak dipraktekkan, diperagakan oleh saudara kita dari denominasi Kristen yang lain. Tapi sekali lagi, tidak ada maksud dan tujuan untuk menjudge atau menghakimi dan memsalahkan. Kita hanya mau mengangkat kebenaran firman Tuhan. Apa sesungguhnya yang diajarkan Alkitab tentang baptisan? Bahwa baptisan bayi kalau kita lihat itu sangat tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari banyak referensi di Alkitab, mereka yang dibaptis adalah mereka yang sudah belajar firman Tuhan, atau sudah tahu kebenaran Tuhan, mereka percaya kebenaran Tuhan, mereka bertobat atau meninggalkan dosa dan kehidupan lama mereka, lalu kemudian mereka mengalami kelahiran baru. Dan ini sangat tidak memenuhi bayi dibaptis. Kenapa? Karena bayi belum tahu tentang benar dan salah, mereka belum bisa percaya, mereka belum bisa bertobat. Itulah sebabnya bayi sangat tidak memenuhi kriteria atau syarat pembaptisan itu sendiri. Demikian mungkin Pendeta. Ya, saya pernah membaca bahwa katanya dasar argumentasi oleh karena gereja abad pertengahan pernah mengajarkan bahwa jangan-jangan bayi ini mati sebelum mereka dewasa dan mereka akan dibakar di neraka oleh karena mereka belum dibaptis. Ya, apakah ini adalah sebuah penggambaran yang benar tentang Allah yang tega membakar bayi di neraka oleh karena mereka belum sempat memperoleh baptisan, lalu kemudian mereka sudah mati? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, tentu ini adalah sebuah konsep yang berlebihan mungkin kalau kita katakan ya, karena Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Tentu Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita, apa yang kita tahu tentang kebenaran dan kepalsuan. Lalu kalau menyangkut bayi tadi kan sangat jelas mereka belum tahu tentang benar dan salah. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau mereka tidak dibaptis ketika mereka masih bayi, mereka akan masuk neraka, saya pikir itu sangat bertentangan dengan konsep Alkitab atau prinsip Alkitab. Ya. Yang pasti bahwa Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa mereka yang dibaptis adalah mereka yang sudah belajar, mereka yang percaya, mereka yang bertobat dan mau hidup baru. Mereka lah yang layak untuk dibaptis. Masalah bayi nanti kalau misalnya belum dibaptis lalu kemudian meninggal, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan tahu tentang keselamatan. Terima kasih Pendeta. Iya, terima kasih. Jadi itu adalah hak prerogatif Tuhan sebenarnya untuk menghakimi. Terima kasih. Saya mengambil poin yang sudah disampaikan oleh Pendeta. Dan
Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan yang biasa kita dengar di antara pemirsa, yaitu tentang usia minimum, ya, usia minimum untuk orang dibaptis. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa baptisan itu haruslah orang yang sudah tahu kebenaran, percaya kebenaran, bukan baptisan bayi. Kalau begitu, apakah ada informasi Alkitab tentang usia minimum baptisan? Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Terima kasih pendeta. Jadi saudara, untuk dibaptis seseorang harus cukup umur tentunya untuk mengerti atau bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan untuk membuat keputusan dengan akal sehat tanpa harus dipengaruhi dan lain sebagainya, bahwa itu memang pilihan dia mengikut Tuhan. Banyak anak yang siap dibaptis mungkin di usia 9 atau 10 tahun. Ada beberapa juga di usia 7 atau 8 tahun. Beberapa tidak siap walau mungkin umurnya sudah 12 atau 13 tahun. Jadi tidak ada batasan usia yang ditentukan di Alkitab. Karena anak-anak memiliki tingkat pengalaman hidup dan kemampuan menerima kebenaran yang berbeda-beda tentunya. Ada mungkin yang cepat, ada yang lambat. Jadi beberapa siap untuk dibaptis lebih awal dibandingkan yang lain. Demikian, pendeta. Ya, jadi pendeta, kebiasaan yang biasanya dipercaya dan dipegang di gereja-gereja bahwa umur 12, itu sebenarnya tidak ada di peraturan gereja dan juga tidak ada di Alkitab, ya? Benar sekali, pendeta. Ya, tidak ada ya garisan umur atau usia berapa. Ya, ya, walaupun memang banyak dipercaya oleh anggota gereja kita yang mengatakan bahwa 12 lah. Mungkin mereka meniru umur ketika Yesus sudah bisa bersoal jawab dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan menjadi suatu titik di mana menandakan anak itu telah bisa mengambil keputusan menimbang-nimbang antara yang baik dan benar, seperti yang pendeta sampaikan tadi. Ya, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Ya. Ada tambahan sedikit juga, silakan. pendeta. Mungkin ini perlu juga untuk kita mengerti sebagai orang tua, karena kadang-kala dalam pikiran orang tua seringkali berpikir bahwa nanti kalau sudah SMP atau SMA baru dibaptis. Ya. Padahal sebenarnya ya seperti yang kita sudah lihat tadi ya. Kalau mereka sudah siap dan rindu untuk dibaptis, kita harus baptis mereka. Karena sebenarnya itu akan menjadi awal yang bagus bagi mereka. Malahan kalau nanti SMA atau SMP baru dibaptis, biasanya itu sudah terlambat. Itulah sebabnya ketika memang mereka rindu untuk dibaptis, baptis. Ya. Jangan ditahan-tahan. Terima kasih, pendeta. Karena mungkin akan tiba pada usia tertentu di mana keinginan dan kerinduan kepada hal-hal yang sifatnya rohani itu akan semakin berkurang. Mungkin itu yang ingin pendeta sampaikan. Iya, betul sekali. Iya, iya. Baik, pendeta, dan mungkin ini pertanyaan selanjutnya adalah seringkali ketika kita berhadapan dengan mereka yang menekankan tentang Roh Kudus, ya, atau gereja-gereja aliran Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus sudah cukup, tidak perlu lagi baptisan dengan air dengan cara diselamkan. Ya, bagaimana pendeta melihat pendapat ini? Apakah ini benar? Terima kasih, pendeta Edward. Jadi apakah cukup dengan baptisan Roh Kudus saja, baptisan air tidak perlu? Ya. Kalau kita lihat dalam kisah para Rasul 10 ayat 47, jelas tidak cukup kalau hanya baptisan roh, ya. Ya. Alkitab menunjukkan bahwa khususnya di kisah 10 ayat 44 sampai 48 bahwa baptisan air adalah penting. Bahkan bila baptisan Roh Kudus sudah dilaksanakan. Bahkan kalau kita melihat apa yang Yesus pernah katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 bahwa jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk surga. Ya. Apa artinya dilahirkan dari air? Baptisan. Apa artinya dilahirkan dari roh? Pertobatan. Ya. Oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dua hal ini harus jalan sama-sama. Dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian, pendeta. Amin. Terima kasih. Nah, masih ada satu lagi poin pertanyaan pendeta yang mungkin banyak ditanyakan adalah terjadi perbedaan pendapat mengenai baptisan di hadapan umum, dan mungkin ada beberapa yang oleh karena situasi keadaan secara rahasia, mungkin hanya pendeta yang dibaptis, lalu mungkin beberapa tua-tua jemaat. Nah, ada
beberapa anggota gereja kita yang berpikir bahwa baptisan itu harus publik, dilihat oleh banyak orang. Dan baptisan yang dirahasiakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana pendeta menjawab pertanyaan ini? Apakah ini benar? Ya, terima kasih pendeta. Ini memang pertanyaan yang agak sulit untuk kita jawab. Tetapi kalau saya secara pribadi, memang baptisan itu adalah sebuah deklarasi, pernyataan di hadapan umum tentang sikap kita untuk mengikut kebenaran. Ya, itulah idealnya di dalam Alkitab. Tapi kalau memang dalam situasi tertentu yang mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu mungkin tidak boleh dipublish di umum, dinyatakan di umum. Demikian mungkin dari saya. Jadi melihat situasinya ya, walaupun itu adalah sebuah deklarasi di hadapan umum. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini, bolehkah pendeta Immanuel Supadang memberikan manfaat atau pesan-pesan sehubungan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini sebagai closing statement kita? Disilakan pendeta. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Kita malam ini sudah belajar sebuah topik Alkitab yang sangat penting tentang baptisan. Jadi kita melihat bahwa Alkitab menyebutkan kata baptisan ini kurang lebih 8 kali dalam perjanjian baru tentunya. Itu menunjukkan bahwa baptisan itu memang sangat penting. Dan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita. Dia yang tidak berdosa, dia harus dibaptis. Agar kita mengikuti contoh yang dia sudah tinggalkan bagi kita. Yesus dibaptis. Lalu kemudian, baptisan merupakan pesan Yesus yang terakhir. Kalau kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah agung Yesus Kristus untuk membaptis setiap orang yang tentunya percaya kepadanya. Lalu kemudian kita melihat sangat jelas bahwa adanya hubungan antara baptisan dan keselamatan kita. Kita sudah lihat tadi di Markus pasal 16 ayat 16, lalu kemudian Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, bahwa kalau kita mau masuk surga, salah satu syarat yang harus kita terima adalah kita harus dibaptis. Dan kemudian baptisan itu adalah tanda penerimaan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi tentunya. Karena kita sudah lihat tadi dalam Roma pasal 6 ayat 4-6 bahwa baptisan itu adalah lambang atau simbol pengorbanan Yesus bagi kita. Kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Jadi ketika kita dibaptis itu menunjukkan bahwa kita percaya dan menerima kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ketika kita dibaptis, kita harus betul-betul menunjukkan buah-buah pertobatan itu dalam hidup kita. Kita harus hidup baru bagi Tuhan. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah sebabnya baptisan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terima kasih Pendeta Edward. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta berdoa bagi pembahasan kita dan juga doakan pemirsa di rumah yang mungkin menyaksikan tayangan ini dalam pergumulan untuk mengambil keputusan memberi diri dibaptis. Disilakan Pendeta. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, satu topik kebenaran yang sangat indah tentang pentingnya baptisan dalam hubungan dengan keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah ini, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kabaran ini, kebenaran ini, dan terlebih kami boleh terima itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyerahkan diri bagi kami yang belum dibaptis untuk menerima Yesus, kematiannya, kebangkitannya dalam kehidupan kami melalui baptisan yang kudus. Ya Tuhan, kami tahu bahwa
untuk menerima baptisan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, tentu tidak gampang, tidak mudah, banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Tapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kami akan mengambil keputusan untuk menerima baptisan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Berkati seluruh pemirsa Cornelius Media di mana saja mereka berada. Terlebih mereka yang rindu untuk mengikut Tuhan dan kebenaran melalui baptisan yang kudus. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Berkati Cornelius Media, semua tim yang ada dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan firman pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Emmanuel Supadang, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan di daerah Luwu Tanah Toraja. Terima kasih pendeta sekali lagi dari Cornelius Media dan semua ya pemirsa yang telah menyaksikan, benar-benar merasa telah diberkati. Terima kasih juga saudara-saudara pemirsa yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu untuk didoakan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan juga bisa menghubungi kami melalui akun media sosial kami baik di Instagram dan maupun juga Facebook. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.